Selamat pagi, saya Maria Padalegi dengan NIM 2013010023 ingin membahas tugas praktikum kimia saya mengenai peralatan-peralatan yang biasanya ada di ruang laboratorium. Yang pertama ini ada gelas beaker. Gelas ini berfungsi untuk sebagai penampung sampel. Cara penggunaan gelas ini yaitu gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Yang kedua ada gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Cara penggunaannya yaitu gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Untuk pengukuran volume larutan yang berwarna, juga harus memperhatikan batas meniskus bagian atas. Yang berikut ada corong gelas. Corong gelas ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Cara penggunaan gelas corong ini yaitu mengambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar tidak melimpah. Kemudian tuangkan larutan dengan hati-hati, kemudian angkat corong perlahan. Kekurangan hati-hatian dalam menggunakan corong akan mengakibatkan corong pecah dan retak, yang dapat menyebabkan larutan melimpah sehingga corong harus diganti. Yang berikut ada pengaduk kaca. Fungsinya yaitu untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindahkan atau ketika menyaring larutan. Cara penggunaan pengaduk kaca ini yaitu memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memoles kedua ujungnya. Ketika basah, bersihkan setiap pemakaian atau akan mengkontaminasikan larutan berikutnya. Ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beaker yang berisi air suling dan aduk. Yang berikut ada karet penghisap. Karet penghisap ini berfungsi sebagai membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Cara penggunaan karet penghisap ini yaitu sebelum dipakai menghisap, bola dikosongkan dengan menekan bola dan ujung atas pipet. Lalu pasang ujung bawah pipa ke pipet. Kemudian pipet yang digunakan dimasukkan melalui ujung bawah dan jangan sampai melalui pipa cabang. Tekan atau pijat pipa bawah untuk menyedot cairan ke atas. Perhatikan jangan sampai larutan masuk ke dalam bola. Lepas pijatan pipa bawah, cairan akan terhenti. Cairan yang terhisap dalam pipet dapat dikeluarkan dengan menekan pipa cabang. Sesudah menggunakan alat ini, bola harus segera dilepas dari pipetnya dan biarkan udara masuk kembali. Yang berikut ada pipet ukur. Pipet ukur ini berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Cara penggunaan pipet ukur ini yaitu sedot cairan kimia yang ingin Anda pindahkan ke wadah lain menggunakan pipet ukur dan dibantu filter untuk menghisap cairan masuk ke dalam pipet ukur. Sedot hingga sesuai dengan volume yang Anda inginkan. Jika sudah tepat, Anda bisa memindahkan cairan tersebut ke wadah lain yang sudah disiapkan. Berikut ada pipet volume. Pipet volume ini berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibanding pipet ukur. Cara penggunaan pipet volume ini yaitu mulailah dengan membilas pipet volume menggunakan cairan yang akan dipindahkan. Pasang bulb atau penyedot karet pada bagian ujung atas pipet. Tekan bulb, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan, lalu perlahan lepaskan tekanan bulb hingga cairan masuk di atas batas garis.
Setelah menggunakan pipet volume, segera bersihkan dengan pencucian dan bilas dengan air. Yang berikut ada pipet tetes atau dropping. Fungsinya yaitu untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Cara penggunaan pipet tetes atau dropping ini yaitu penggunaan pipet tetes yang tepat adalah dengan menekan bagian karet untuk mengeluarkan udaranya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam zat cair. Apabila Anda menekan bagian karet pada saat pipet di dalam zat cair, maka udara yang keluar dari pipet mungkin saja bereaksi dengan zat cairan yang akan diambil. Yang berikut ada labu ukur atau labu takar. Alat ini berfungsi untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Cara penggunaan labu ukur atau labu takar ini yaitu yang pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan. Yang kedua, tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Yang keempat, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Yang kelima, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Yang berikut ada pemanas spiritus. Pemanas spiritus ini berfungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Cara penggunaan pemanas spiritus yaitu buka penutup luar pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dengan sumbunya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan sumbu pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam sumbu bakar. Setelah itu, bakar sumbu dengan menggunakan korek api. Untuk mematikan pembakar spiritus, gunakan tutup luar untuk menutup bagian apinya. Yang berikut ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Yang berikut sebagai tempat penampung bahan kimia untuk sementara, sebagai tempat menghomogenkan larutan atau media, dan juga tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro, dan berfungsi juga sebagai penampung titran pada saat tetrasi dan tempat penyimpanan media pada analisis mikrobiologi. Cara penggunaan alat Erlenmeyer ini yaitu memegang labu Erlenmeyer pada leher botol dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan. Pada saat mencampur larutan, maka cara menggunakan labu Erlenmeyer ini adalah dengan cara tetap memegang pada leher botol, dan pencampuran dilakukan adalah memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu, sedangkan pandangan mata Anda tertuju pada larutan. Demikian beberapa alat yang sering ditemui di ruang laboratorium, dan sekian hasil praktikum saya. Terima kasih.